Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi terkait modal can dan will. Yang pertama, modal can. Kita dapat menggunakan modal can itu ketika kita mengungkapkan kemampuan, seperti contohnya ketika kita bisa bermain gitar, maka kita akan ditanyai oleh teman kita, bisa saja seperti itu kan. Terkait dengan model can ini, biasanya mereka menanyakan, "Can you play a guitar?" Nah, dari situ itu salah satu contoh untuk penggunaan model can. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang modal will. Jadi pada modal will itu kita biasanya mengungkapkannya ketika kita akan membuat janji. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan menonton video terlebih dahulu. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh modal can dan will dalam berupa bentuk video. Di sini can dalam bahasa Indonesia artinya itu bisa, seperti ini. Dan yang kedua, modal will itu artinya akan. Oke, modal can sendiri itu artinya bisa atau dapat juga. Jadi di sini biasanya modal can itu digunakan oleh seseorang untuk menunjukkan kemampuannya ketika dia bisa menggunakan sesuatu atau bisa atau tidak gitu. Seperti ini, dalam kalimat bahasa Inggrisnya itu, we often use can to talk about ability to do something. Artinya, kata can atau modal can ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Jadi, seperti ketika kita bertemu seseorang lalu kita ditanyakan apa kemampuan kita oleh orang lain tersebut. Seperti pada contoh berikut ini. Contohnya yaitu I can play football. Nah, jadi pada contoh ini seseorang itu mengungkapkan kebisaannya bahwa dia bisa bermain sepak bola. Nah, di sini penggunaan modal can. I can play football. Nah, di sini can ini menunjukkan bahwa dia bisa melakukan sesuatu itu, dan konteks yang diambil di sini yaitu bermain sepak bola. Oke, pada contoh selanjutnya yaitu I can paint. I can paint di sini bisa diartikan yaitu saya bisa melukis. Jadi can di sini digunakan yaitu untuk modal bahwa dia menunjukkan kebisaannya dalam melakukan sesuatu, dan konteks yang kita ambil di sini yaitu paint yang artinya melukis. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan can. Nah, jadi di sini penggunaan can itu bisa digunakan untuk kalimat positif. Seperti contohnya untuk kalimat positif sendiri, I can play football. Jadi di sini menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya. Jadi memang contoh yang pertama ini
Ini menunjukkan bahwa kalimat ini berupa kalimat positif karena dia bisa melakukannya. Dan untuk yang kedua yaitu kalimat negatif atau cannot. Seperti contoh di sini, I cannot play football. Atau artinya saya tidak bisa bermain sepak bola. Jadi di sini pada kalimat I cannot play football ini menunjukkan bahwa statement yang dia ungkapkan itu negatif. Artinya negatif di sini yaitu dia tidak bisa melakukan sesuatu itu. Oke, yang selanjutnya itu modal can ini dapat juga digunakan untuk kalimat pertanyaan. Seperti contohnya di sini, can you play football? Artinya, apakah kamu bisa bermain bola? Di kalimat ini, can ini artinya menjadi apakah? Karena dalam konteksnya pada kalimat ini seseorang itu menanyakan tentang kebisaan kita dalam melakukan sesuatu. Seperti contoh sebelumnya, modal can itu dapat digunakan untuk mengungkapkan kalimat positif. Bisa juga dalam kalimat positif itu dia menunjukkan kebisaannya, bahwa dia memberitahukan seseorang dia itu bisa melakukan sesuatu yang dimaksudkan. Lalu yang kedua, untuk mengungkapkan kalimat negatif menunjukkan bahwa dia tidak bisa ketika ditanyai seseorang untuk melakukan sesuatu tersebut. Dan ini yang ketiga, dalam kalimat tanya ini ketika seseorang menanyakannya apakah seseorang itu bisa melakukan sesuatu yang dimaksud atau tidak. Nah, di sini pun untuk jawaban seperti ini itu dapat dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, jawabannya itu berupa jawaban yang positif. Yang kedua di sini adalah jawaban yang negatif. Yang pertama yaitu jawabannya yes I can atau ya saya bisa, menunjukkan bahwa seseorang itu ketika ditanya seperti contoh di sini, ketika dia ditanya apakah kamu bisa bermain bola, di sini dia menjawab ya saya bisa. Ketika dia bisa melakukannya berarti jawaban tersebut adalah jawaban yang positif. Lalu yang kedua, jawabannya adalah no I cannot, yang artinya tidak, saya tidak bisa. Di sini menunjukkan kebisaannya ini berupa statement yang negatif. Oke, yang selanjutnya seperti contoh ini. Nah, I can cook. Jadi di sini menunjukkan bahwa seseorang tersebut dia memberitahu bahwa dia itu bisa memasak. Lalu yang kedua di sini ini adalah contoh sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa dia itu tidak bisa. I cannot cook. Jadi contoh yang pertama tadi, I can cook, itu masuk ke dalam kategori kalimat yang positif. Dan yang kedua, I cannot cook ini masuk ke dalam kategori kalimat negatif yang menunjukkan ketidakbisaannya. Lalu selanjutnya ini yaitu kalimat tanya. Contohnya, can you sing? Nah, di situ yang dia tanyakan adalah dapatkah kamu bernyanyi, atau bisakah kamu bernyanyi? Yang pertama,
ketika kita bisa melakukan seperti yang sudah ditanyakan tersebut, maka kita akan menjawab dengan kalimat positif. Nah, contohnya seperti ini, yes I can. Itu menunjukkan bahwa kita bisa melakukannya dalam kalimat positif. Lalu yang kedua itu kalimat jawaban yang berupa kalimat negatif, yaitu no I cannot. Di sini ketika dia ditanyakan apakah kamu bisa bernyanyi, lalu dia menjawab tidak, saya tidak bisa. Seperti ini contoh penulisannya dalam kalimat negatif. Oke, yang selanjutnya itu adalah modal will, yang artinya akan. Seperti pada video ini, penggunaan modal will itu yaitu we often use will to over or make a promise. Jadi di sini kata will biasanya digunakan untuk mengungkapkan tawaran atau membuat janji. Jadi will itu biasanya digunakan untuk mengungkapkan tawaran kepada seseorang atau membuat janji. Nah, penggunaan modal will sendiri, di sini terdapat contoh kalimat positif dalam menggunakan modal will. Contohnya yaitu I will study English. Artinya saya akan belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah contoh kalimat negatif will not. Contohnya itu I will not study English. Nah, yang artinya saya tidak akan belajar bahasa Inggris. Pada kalimat pertama di sini, kalimat positif yang menggunakan kalimat positif itu ditunjukkan dengan modal will di sini. Lalu yang kedua, kalimat negatif ini terdapat tambahan pada modal itu, yaitu yaitu not, kata not. Jadi di sini diartikan will not atau tidak akan. Pada contoh yang pertama, I will study English, yang artinya saya akan belajar bahasa Inggris. Nah, di sini menunjukkan kalimat positif itu bahwa seseorang itu akan melakukannya. Nah, konteksnya di sini apa yang akan dia lakukan, yaitu dia akan melakukan atau akan belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua di sini I will not study English, atau saya tidak akan belajar bahasa Inggris. Nah, menunjukkan kalimat negatif bahwa dia tidak akan belajar bahasa Inggris. Jadi di situ adalah menunjukkan bahwa itu negatif pada kalimat tidak akan tadi. Lalu di sini ada contoh modal will untuk mengungkapkan kalimat pertanyaan. Contohnya, will you study English? Artinya itu, akankah kamu belajar bahasa Inggris? Nah, ini biasanya seseorang menanyakan kepada seseorang yang lain. Dia menanyakan, akankah kamu belajar bahasa Inggris? Nah, di sini terdapat dua jawaban. Yang pertama itu kalimat positif, dan yang kedua itu adalah kalimat negatif. Yang pertama, ketika seseorang ditanyakan akankah kamu belajar bahasa Inggris, ketika dia memang akan melakukannya, maka dia akan menjawab yes I will, atau yang artinya itu ya, saya akan. Maksudnya akan di sini adalah dia akan melakukan atau akan belajar bahasa Inggris. Maka di sini jawaban ini menyesuaikan konteks kepada sebuah pertanyaan itu. Lalu yang kedua itu kalimat negatif, no
I will not, yang artinya itu tidak, saya tidak akan. Tidak akan apa di sini konteksnya pada pertanyaan pertama tadi adalah belajar bahasa Inggris. Jadi dapat diartikan juga di sini tidak, saya tidak akan belajar bahasa Inggris. Nah, itu karena kita menggunakan konteks belajar bahasa Inggris. Itu contoh untuk kalimat negatifnya. Oke, yang selanjutnya itu ini beberapa contoh lagi. Oke, contohnya di sini itu adalah I will go to library. Jadi di sini seseorang itu mengungkapkan sesuatu atau memberitahukan kepada teman-temannya bahwa saya akan pergi ke perpustakaan. Nah, ini adalah kalimat pengungkapan ketika akan pergi atau melakukan sesuatu. Yang kedua, contohnya itu I will not go to the school. I am sick. Di sini menunjukkan will not, yaitu modal will ini ditambah dengan not menjadi digunakan untuk menunjukkan bahwa statement ini adalah statement yang negatif atau kalimat negatif, dimana kalimat ini menunjukkan bahwa seseorang itu mengungkapkan dia tidak akan ke sekolah. Dia memberitahukannya lagi kenapa dia tidak sekolah itu, yaitu I am sick atau saya sedang sakit. Pada kalimat pertama ini I will not go to school, seseorang itu memberitahukan bahwa dia tidak akan pergi ke sekolah, lalu memberikan penjelasan bahwa dia sedang sakit. Yang selanjutnya itu modal will yang digunakan untuk menanyakan sesuatu, atau kalimat ini berupa kalimat tanya. Contohnya yaitu will you eat noodle. Dia menanyakan, akankah kamu memakan mie? Nah, dari pertanyaan tersebut itu dapat menghasilkan dua opsi jawaban. Yang pertama itu bisa jawaban yang positif, dan yang kedua adalah jawaban berupa statement negatif. Yang pertama di sini yes I will. Nah, dia menunjukkan bahwa ya saya akan di sini untuk menunjukkan bahwa konteks pertanyaan tadi itu kan memakan mie. Jadi di sini terhubung dengan konteks tersebut, jawabannya ya saya akan makan mie di situ. Dan yang kedua itu yaitu contoh jawabannya adalah no I will not. I will eat meat. Oke, di sini menunjukkan pada kalimat pertama ini no I will not, ini menunjukkan bahwa tidak, saya tidak akan. Nah, di sini kita masih menggunakan konteks makan mie, jadi jawaban ini adalah tidak, saya tidak akan makan mie. Nah, untuk kalimat kedua, orang tersebut mempertegas kalimat yang awal bahwasanya dia akan memakan daging. Di sini I will eat meat. Jadi di sini ini hanya kalimat untuk mempertegas. Jadi untuk jawaban bahwa will you eat noodle tadi yang pertama itu dijawab dengan no I will not, itu pun sudah cukup. Semisal tidak diberikan statement untuk mempertegas seperti I will eat meat, ini pun tidak apa-apa, bisa digunakan no I will not, itu pun sudah cukup. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh lagi dari modal can dan will.
Yang pertama itu kalimat yang menggunakan modal can, seperti contohnya, can you play the guitar. Nah, seperti ini. Yang kedua, can you cooking for me. Dan yang ketiga itu, can I buy something for her. Di sini kita bisa menggunakan 3 respon untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Seperti contoh pada contoh pertanyaan, can you play the guitar. Pertanyaan ini dapat kita jawab menggunakan kalimat yang positif, bisa juga menggunakan kalimat yang negatif, dan juga ketika kita tidak ingin menjawab pertanyaan itu, kita bisa menggunakan ini, jawaban ini. I'm sorry, I cannot answer the question. Atau artinya itu, mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, jadi untuk menjawab sesuatu yang menggunakan modal can ini, tidak hanya kita menggunakan kalimat positif dan negatif saja, karena terkadang kita pun tidak ingin mengungkapkan atau menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, pada modal will, seperti contoh ini, will you play the guitar for me. Dan yang kedua, will you go out with me. Kalimat pertama ini artinya, akankah kamu memainkan gitar untukku. Nah, dan yang kedua, akankah kamu pergi keluar denganku. Di sini terdapat beberapa respon. Yang pertama itu, yes I will. Di sini menunjukkan bahwa ya, dia menjawab ya. Apakah dia akan memainkan gitar untuknya atau dia akan keluar dengannya, itu bisa, dan ini berupa kalimat positif. Yang kedua, jawabannya adalah I'm sorry, I will not answer the question. Sama dengan pada modal can tadi, bahwa ini menunjukkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dia tidak ingin menunjukkan bahwa apakah dia bisa atau tidak. Yang ketiga adalah jawaban I promise I will come in your birthday. Jadi di sini seperti contohnya ketika dia ditanyakan, akankah kamu datang ke pesta ulang tahunku. Nah, dia bisa saja menjawab dengan mengungkapkan janji untuk datang di sini, yaitu I promise I will come. Nah, di sini dia menjanjikan bahwa dia akan datang di pesta ulang tahunnya. Lalu yang keempat itu bisa juga ketika seperti jawaban ini, seperti contoh pertanyaannya itu adalah akankah dia mengembalikan buku ke perpustakaan. Nah, itu bisa dengan jawaban ini, yes sure, she will return the book soon. Nah, ya, artinya di sini ya, tentu saja dia itu akan mengembalikan bukunya besok atau nanti. Di sini menunjukkan bahwa sesuatu itu akan dilakukan. Nah, di sini will, yaitu akan, itu akan dilakukan nanti setelah ditanya seperti itu. Oke, yang terakhir itu she will not take the train. Jadi di sini dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan naik kereta. Ketika seseorang ditanya
akankah kamu menaiki kereta itu? Nah, lalu ini bisa saja respon ini digunakan oleh temannya. Jadi ketika ada beberapa orang dan seseorang itu bertanya, lalu temannya bisa saja menjawab, "She will not take the train," atau menunjukkan bahwa temannya itu tidak akan naik kereta. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya berikan materi dan contohnya. Oke, jadi itu tadi materi yang dapat saya berikan, seperti halnya pada judul awal, yaitu kita penggunaan modal can dan will, yang mana seperti contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi, termasuk di video, ketika penggunaan kata can itu biasa digunakan ketika kita ditanya apakah kita bisa melakukan sesuatu, contohnya seperti itu. Dan juga will, kalimat atau modal will itu ketika kita ingin mengungkapkan atau kita akan membuat janji kepada seseorang, seperti akankah kita pergi ke sana, atau masih banyak lagi seperti contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Mungkin materi ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.